Bayangkan kamu lagi lari di atas treadmill. Kamu lari sekuat tenaga, keringat bercucuran, otot rasanya mau putus. Tapi, tidak peduli seberapa cepat kaki kamu bergerak, kamu tidak pernah benar-benar sampai kemana-mana. Iya, dan yang lebih parahnya lagi, rasanya ada seseorang yang terus menaikkan kecepatannya setiap kali kamu mulai merasa nyaman. Bener banget. Perasaan kelelahan yang konstan ini, sensasi bahwa kita selalu kekurangan waktu dan uang, padahal kita hidup di era teknologi yang paling maju. Nah, ini sesuatu yang hampir semua dari kita rasakan setiap larinya. Betul. Dan paradoks itu seringkali bikin kita menyalahkan diri sendiri kan? Kita Ah, merasa kayak, aku ini kurang efisien atau kurang rajin mengatur waktu. Padahal mungkin bukan itu masalah utamanya. Tepat. Kalau kita pakai lensa yang sedikit berbeda, rasanya seolah ada sebuah sistem tak kasat mata yang emang sengaja dirancang untuk terus menuntut lebih dari kita. Memeras fokus, waktu, dan pada akhirnya energi vital kita. Makanya, hari ini kita akan melakukan sebuah penelusuran mendalam. Ini khusus disiapkan untuk kamu yang suka membongkar perspektif baru yang radikal. Kita tidak akan membahas tips produktivitas biasa. Iya, hari ini kita agak sedikit ekstrim. Betul, kita akan membedah sebuah materi dari video YouTube yang sangat provokatif. Judulnya, Secret History Number 25, Capital of Evil, dari kanal Predictive History. Misi kita di sesi ini adalah membongkar teori sejarah alternatif dan ekonomi ekstrim yang disajikan di sana. Tapi tunggu, ini penting banget untuk kita tegaskan di awal ya. Materi yang akan kita bedah ini memuat pandangan yang sangat ekstrim. Bahkan bisa dibilang gelap tentang kapitalisme, institusi agama, dan tokoh-tokoh sejarah. Sangat gelap. Iya, jadi tujuan kita di sini sama sekali bukan untuk memihak, memvalidasi, atau mendukung klaim-klaim konspirasi tersebut. Kita ini memposisikan diri sebagai pengamat yang netral. Tugas kita murni cuma untuk membedah secara imparsial argumen ini dan memahami logika si pembuat teori. Setuju. Terlepas dari seberapa liar klaim historisnya nanti, ada satu gagasan inti yang bikin materi ini layak untuk kita urai bersama, yaitu premis bahwa perhatian atau waktu dan fokus mental kita adalah mata uang sesungguhnya di dunia ini. Mata uang yang sebenarnya. Iya. Kalau kamu pernah merasa kehabisan energi mental setelah seharian bekerja atau sekedar menatap layar ponsel, kerangka berpikir dari narasi ini ngasih sebuah lensa alternatif tentang kenapa realitas modern itu terasa sangat menguras tenaga. Oke, mari kita mulai dari fondasi argumennya. Ini membalikan definisi paling dasar dari ilmu ekonomi. Selama ini kan kita diajarkan bahwa kapital atau modal itu adalah kekayaan, ya kan? Kayak uang, mesin pabrik, atau aset fisik gitu kan? Nah, iya. Tapi argumen di video ini mendefinisikan kapital sebagai sebuah mekanisme pengekstrak energi. Dalam hierarki alam semesta versi narasi ini, bentuk energi manusia yang paling murni dan berharga itu ya fokus dan perhatian kita. Oke, mari kita urai ini sebentar. Teori ini narik garis sejarah jauh ke belakang kan? Di zaman feodal, para tuan tanah mengekstrak energi petani dalam bentuk fisik, yaitu hasil panen kayak biji-bijian atau gandum. Bener. Tapi ada satu cacat sistem dari gandum ini bagi kelas penguasa. Gandum itu bisa disimpan di lumbung. Nah, itu dia masalahnya. Kalau panen lagi bagus dan lumbung seorang petani penuh, dia bakal berhenti kerja keras. Dia punya cukup makanan buat musim dingin, jadi dia milih bersantai sama keluarganya. Dan bagi sebuah sistem yang didesain untuk mengekstrak energi secara maksimal, manusia yang merasa cukup dan bersantai itu adalah sebuah inefisiensi yang besar. Tepat sekali. Petani yang kenyang itu tidak memproduksi nilai lebih untuk sistem. Karena itulah, narasi ini mengklaim kalau kelas elit tuh harus berevolusi. Mereka mengembangkan 3 trik psikologis utama selama berabad-abad. Tujuannya ya untuk memastikan manusia tidak pernah merasa cukup dan berhenti berlari. 3 trik. Oke, apa trik yang pertama? Trik pertama adalah memberikan ilusi kebebasan. Tunggu, biar saya cerna ini dulu. Maksudnya memberikan kebebasan modern, kayak hak pekerja atau kepemilikan saham, itu sebenarnya cuma taktik manipulasi? Dalam pandangan radikal ini, Iya. pekerja yang dikasih sedikit ekuitas atau saham perusahaan atau kebebasan milih tempat kerja, itu bakal memacu dirinya jauh melampaui batas fisik seorang budak. Oh wow. Karena kalau budak kan kerjanya diancam cambuk ya. Mereka kerja seminimal mungkin asal nggak dihukum. Bener banget. Tapi manusia bebas yang merasa lagi membangun kekayaannya sendiri, mereka akan dengan sukarela kerja sampai tengah malam, mengorbankan kesehatannya.
Murni karena ilusi bahwa mereka pegang kendali atas nasib mereka. Gila. Jadi kebebasan didefinisi bukan sebagai pencapaian moral, tapi optimasi sistem ekstraksi. Iya, efisiensi ekstraksi. Dan itu membawa kita ke trik kedua, yaitu abstraksi kapital. Sistem ini sadar kalau gandum punya batas kepuasan perut, emas juga punya batas jumlah di bumi. Jadi mereka menciptakan uang fiat modern. Betul, angka digital di layar komputer. Uang abstrak yang nggak punya batas atas. Narasi ini ngasih contoh miliarder raksasa yang hartanya udah nggak berseri, tapi masih terus nyari lebih banyak. Uang udah dikondisikan jadi semacam Tuhan baru. Yang bikin umat manusia menghabiskan seluruh sisa usianya, ngejar garis akhir yang sebenarnya nggak pernah ada. Tepat. Lalu trik ketiga, ini yang paling agresif, yaitu menciptakan kecemasan konstan. Instrumen utamanya itu utang berbunga. Desain matematika dari utang memastikan bahwa selalu ada lebih banyak utang di dunia daripada jumlah uang yang beredar. Jadi uangnya nggak akan pernah cukup buat melunasi semua utang itu. Nggak akan pernah. Ini menciptakan kompetisi artifisial dan ketakutan akan kemiskinan. Dan ketakutan inilah yang memaksa kelas menengah untuk terus kerja keras. Oke, tapi ada satu klaim di bagian ini yang menurut saya butuh penekanan ekstra. Pandangan ini nyebut kalau siklus krisis ekonomi, kayak inflasi gila-gilaan atau pasar saham yang hancur, itu adalah sebuah penghancuran kekayaan. Iya, siklus boom and bust. Nah, logikanya gini, kalau para elit lagi berkuasa, bukankah mereka pengen ekonomi terus stabil biar mereka makin kaya, kenapa mereka sengaja membakar sistemnya sendiri? Nah, yang menarik di sini adalah dinamika psikologisnya. Menurut teori ini, stabilitas dan kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat bawah itu justru ancaman terbesar buat elit. Ancaman gimana maksudnya? Kalau kelas pekerja berhasil ngumpulin terlalu banyak kekayaan dan melunasi utang mereka, mereka jadi mandiri. Mereka bakal keluar dari sistem ekstraksi tadi. Jadi solusinya adalah secara berkala membakar lumbung gandum secara kiasan. Menghancurkan nilai ekonomi lewat krisis buatan. Mulai kerja dari nol lagi dengan kepatuhan penuh, murni demi bertahan hidup. Kecemasan itu bukan efek samping sistem. Kecemasan itu bahan bakarnya. Betul sekali. Ini udah bukan kayak roda hamster lagi sih. Ini lebih kayak model langganan. Semacam subscription model untuk kehidupan. Gimana tuh maksudnya? Ya kamu nggak pernah benar-benar punya keamanan finansial. Kamu cuma nyewanya bulan demi bulan lewat keringatmu. Terus suatu saat, sistem bisa ngebatalin langganan itu sepihak buat maksa kamu daftar ulang dengan harga yang lebih mahal. Analogi yang sangat tajam. Itu persis seperti yang digambarkan di video. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Kalau polanya emang sebrutal itu, masyarakat ditekan, dibikin cemas, dijerat utang, kekayaannya dihapus setiap beberapa dekade, kenapa sistem ini nggak runtuh di amuk masa? Pertanyaan bagus. Iya kan? Logikanya rakyat bakal memberontak, angkat senjata, terus menggulingkan para elit ini. Disinilah narasi tersebut masukin konsep modal transnasional. Argumennya, kelas elit ini sama sekali nggak terikat pada satu geografi. Mereka nggak punya patriotisme pada bendera dan nggak peduli nasib rakyat di negara tempat mereka operasi. Kesetiaan mereka cuma pada modal itu sendiri. Iya, jadi pas tekanan di suatu negara mencapai titik didih, terus revolusi pecah, pemegang modal raksasa ini nggak ikut hancur. Mereka sekedar mindahin aset dan dili mereka ke pusat keuangan yang aman, kayak Dubai atau Hong Kong. Mereka ngebiarin negara asalnya saling hancur. Betul, dan pas masyarakatnya udah kelelahan, hancur, dan putus asa, modal ini masuk lagi sebagai pahlawan penyelamat. Mereka beli semua aset dengan harga super murah dan bangun ulang kendari mereka. Wow, jadi mereka ini kelompok nomaden super kaya. Tapi tunggu, itu memunculkan masalah logistik yang aneh kan? Masalah apa tuh? Kalau elit ini terus pindah-pindah negara dan ngebiarin tuan rumahnya hancur, gimana mereka bisa saling percaya satu sama lain? Kalau nggak ada hukum negara yang ikat moral mereka, apa yang menyatukan mereka di tempat baru? Konsep yang diajukan pembuat teori ini adalah organisasi rahasia dan sistem kepercayaan okultisme. Okultisme, kayak sekte gitu? Iya, masyarakat umum di bawah dikasih agama arus utama buat ngajarin moralitas, hidup sederhana, dan patuh. Sementara kelas elit diklaim menyatukan diri lewat ritual pemujaan terhadap entitas kuno. Dalam narasi ini direpresentasikan sebagai setan atau Saturnus. Di waktu itu ya? Betul, dewa waktu Kronos yang memakan anak-anaknya sendiri demi mempertahankan kekuasaan absolut. Sejujurnya, di bagian pemujaan Saturnus atau setan ini mulai terdengar kayak ranah fiksi supranatural. Apakah pandangan ini bermaksud bilang ada ritual gaib harfiah di ruang bawah tanah?
Atau ini sebenarnya metafora psikologis aja buat nyiptain kambing hitam atas tindakan amoral mereka? Nah, si pembuat video emang pakai bahasa okultisme. Tapi kalau kita telaah mekanismenya, ini sangat bertumpu pada ilmu psikologi manipulasi. Bagi organisasi yang merancang kehancuran ekonomi yang menyengsarakan jutaan orang, mereka butuh peretasan mental. Mental hack. Untuk menghindari rasa bersalah? Benar. Psikologi manusia normal nggak akan sanggup ngambil keputusan sosiopat secara massal tanpa hancur. Dengan melepaskan hak pilihan atau agensi moral kepada dewa yang kejam, mereka bebas dari beban tindakan itu. Jadi mereka memanipulasi arsitektur moral mereka sendiri. Kayak, bukan saya yang bikin keputusan kejam ini, saya cuma ngelayanin kehendak entitas yang lebih besar. Tepat. Dan narasi ini narik paralel sama dua eksperimen psikologi klasik. Pertama, eksperimen Milgram. Yang orang disuruh nyetrum orang lain itu? Iya, manusia biasa mau ngasih sengatan listrik yang nyakitin selama ada sosok otoritas berjas putih yang ngambil tanggung jawab moralnya. Kedua, eksperimen konformitas Solomon Asch. Tekanan kelompok terbukti bisa bikin orang mutar balikan realitas visual mereka cuma biar diterima kelompok. Jadi organisasi rahasia ini menggabungkan otoritas absolut dan tekanan kelompok buat ngehapus kompas moral anggotanya. Betul sekali. Masuk akal sih buat level elit yang bikin keputusan. Tapi gimana sama orang-orang di hierarki bawahnya? Prajuritnya atau pion-pionnya? Gimana sistem mastiin mereka setia sampai mati dan gak ngebocorin rahasia? Lewat metodologi penciptaan loyalitas berbasis trauma ekstrim. Trauma ekstrim? Argumennya berbunyi gini. Untuk nyiptain kesetiaan absolut yang nggak bisa dipatahkan, kamu harus hancurin realitas seseorang dulu sampai berkeping-keping. Materi ini pakai analogi gelap yang didasarkan pada sindrom Stockholm. Sindrom di mana korban jatuh cinta sama penculiknya itu ya? Iya, bayangkan sekelompok penyerang ngancurin sebuah desa, membunuh semua orang, dan nyulik satu korban. Ketika korban ini kehilangan realitas lamanya dan dihadapkan pada teror absolut, psikologinya berbalik nyari rasa aman dari satu-satunya orang yang tersisa. Yaitu si penculik itu sendiri. Benar. Pola psikologis, hancurkan dan selamatkan. Dan materi ini ngelacak jejak sejarah dari teknik ini dari zaman Sparta kuno kan? Betul. Di Sparta, anak usia 5 tahun dipisahin paksa dari orang tua, dilempar ke alam liar yang brutal. Lalu, pas mereka ada di titik keputusasaan tertinggi, seorang mentor militer yang lebih tua datang sebagai penyelamat. Hasil akhirnya? Prajurit yang nggak takut mati. Karena kesetiaan mereka ke mentor ini melampaui ikatan biologis apapun. Gila. Dan pola yang persis sama juga diidentifikasi pada sekte asasin di Timur Tengah ya? Iya, kelompok Hashashin. Pemimpin mereka nggak cuma pakai kekerasan, tapi juga narkotik berat kayak hashish yang dipadukan sama manipulasi seksual buat nyiptain halusinasi surga. Jadi realitas pemuda ini dikacaukan dulu? Tepat. Begitu ditata ulang sama si pemimpin, mereka berubah jadi mesin pembunuh yang fanatik. Narasi ini terus narik garis lurus dari sejarah kuno itu ke era modern. Ke program eksperimen gelap itu ya? Ya, kayak program MK Ultra atau Monarch, di mana korban trauma ekstrim ngalamin disosiasi, mereka melupakan kejadian traumatisnya, pikirannya dipecah, diprogram ulang, dan dikendalikan sama seorang handler. Kalau kita lihat realitas hari ini, pola trauma dan penyelamatan itu adalah buku pedoman yang sama persis yang dipakai geng jalanan atau kartel narkoba kan? Buat nyuci otak anak-anak muda yang rentan. Iya, dan ini memunculkan pertanyaan penting ya, betapa rapuhnya psikologi manusia. Ngambil individu yang hancur, ngasih mereka ilusi keamanan di hierarki yang kejam, dan minta loyalitas buta. Mekanismenya nggak pernah berubah, cuma skalanya yang membesar. Oke, kita udah membedah bagaimana cetak biru psikologis dan ekonomi ini bekerja. Tapi penguasaan pada level global ini pasti nggak muncul dalam semalam. Terus, jadi apa arti semua ini secara historis? Kalau elit ini beneran pindah-pindah mencari inang baru, rute migrasi fisiknya gimana? Nah, narasi ini ngebagi evolusi geografis modal transnasional ini ke dalam 4 tahap. Dan di tiap perpindahan, abstraksinya jadi makin canggih. Tahap pertama itu dimulai dari Venesia. Setelah jatuhnya Romawi. Betul. Venesia itu kota di atas rawa. Mereka nggak punya tanah pertanian, nggak punya sumber daya alam. Biar bisa bertahan, mereka berevolusi jadi oligarki pedagang murni. Lewat bajak laut dan monopoli rempah-rempah. Iya, dan bertindak sebagai parasit finansial buat kekaisaran besar di sekitarnya.
Bahkan, narasi ini ngeklaim kalau Marco Polo itu sebenarnya lebih berfungsi sebagai mata-mata intelijen komersial buat Venesia daripada penjelajah biasa. Tapi kekuasaan Venesia kan akhirnya redup. Kemana modal raksasa ini pindah? Ke Republik Belanda. Dan disinilah sejarahnya jadi sangat menarik. Karena narasi ini nyorotin gimana dogma agama itu diretas buat memfasilitasi akumulasi modal. Diretas gimana tuh? Belanda saat itu ngadopsi ajaran Calvinisme, khususnya konsep predestinasi ganda. Oh, konsep yang bilang kalau Tuhan udah nentuin dari awal siapa yang masuk surga dan neraka tanpa peduli perbuatan kita. Bener banget. Nah, kalau gitu gimana orang bisa tahu dia masuk golongan yang diselamatkan? Pemikirannya digeser, tandanya adalah kesuksesan material. Kalau kamu kaya di dunia, itu bukti kamu diberkati Tuhan. Tapi ada satu aturan ketat. Apa itu? Menghamburkan uang buat kenikmatan duniawi itu dosa besar. Kalau kamu percaya kekayaan adalah tiket ke surga, tapi kamu dilarang belanjain uangnya, ya satu-satunya hal yang bisa kamu lakuin ya numpuk uang itu. Berinvestasi ulang. Itu resep kultural yang paling sempurna buat nyiptain kapital tanpa batas. Dan hasil dari kecemasan spiritual ini melahirkan VOC, Dutch East India Company, korporasi multinasional pertama yang militernya sekuat negara. Tapi pas Belanda mulai rentan secara geografis, modal ini migrasi lagi. Di tahun 1688, lewat tokoh Raja William of Orange, modal transnasional ini nyebrang ke Inggris. Dan kepindahan ke Inggris ini melahirkan satu inovasi finansial yang menggubah dunia kan. Berdirinya Bank of England di tahun 1694. Betul. Materi ini kayaknya ngasih penekanan luar biasa ke bank ini. Nyebutnya sebagai bank swasta pertama yang dijamin secara hukum sama negara. Gimana bank ini bisa bikin Inggris memonopoli dunia? Lewat penciptaan utang nasional. Gini mekanismenya. Sebelum ada bank sentral, kalau raja mau perang, dia harus nguras emas di kas negara. Emasnya habis, ya dia kalah. Tapi Bank of England memungkinkan negara menerbitkan obligasi atau kertas utang. Uang dari ketiadahan? Iya, mereka nyiptain uang buat mendanai perang hari ini dengan janji kalau rakyat kelas bawah di masa depan yang bakal bayar bunganya lewat pajak. Narasi ini nyebutnya praktek meminjam energi dari masa depan. Itulah rahasia Inggris bisa biayain 7 perang lawan Napoleon tanpa bangkrut. Gila ya? Dan mesin ini diperluas ke luar negeri. Kekaisaran ini ngeekstrak puluhan triliun dolar dari tempat kayak India dan Tiongkok. Caranya dengan menyuap elit lokal di sana. Benar, elit lokal jadi perantara buat nguras rakyatnya sendiri. Terus keuntungannya disimpan di perbankan Inggris. Nah, pas dominasi Inggris mulai goyah karena Perang Dunia, modal ini melakukan lompatan keempat. Ke Amerika Serikat. Inang yang paling kuat sampai saat ini. Di bagian ini materi tersebut benar-benar ngebongkar narasi yang sering kita percaya gitu aja. Menurut teori ini, abad pencerahan nyingkirin peran Tuhan, terus kekosongannya diganti sepenuhnya sama uang. Tepat sekali, uang jadi Tuhan baru. Tapi gimana dengan mitos pahlawan mimpi Amerika, kayak Rockefeller atau JP Morgan, yang dibilang sukses dari nol? Argumennya adalah mereka itu bukan miliarder mandiri. Mereka didanai secara rahasia dan dijadiin proksi sama modal transnasional Inggris ini untuk memonopoli infrastruktur Amerika, minyak, baja, kereta api, dan sistem keuangannya. Puncaknya di tahun 1913 kan? Berdirinya Federal Reserve. Betul, bank sentral yang sering dikira institusi pemerintah, padahal menurut narasi ini, itu cuma sindikat bankir swasta yang minjemin uang ke pemerintah Amerika. Dan bunganya, ya ditarik dari energi rakyat. Evolusi selanjutnya, di tahun 1971, pas Presiden Nixon resmi ngelepas dolar dari cadangan emas. Jadi uang itu sepenuhnya bebas dari batasan fisik. Dolar berubah jadi sistem petrodolar. Ia maksa seluruh dunia beli minyak pakai dolar. Ini diklaim sebagai bentuk final jaring ekstraksi energi. Dan anehnya, sering dikelilingi simbol okultisme kayak piramida mata satu di uang dolar itu. Tapi migrasi ini belum selesai kan? Karena teori ini nyentuh realitas yang lagi kita hadapi sekarang. Raksasa teknologi. Nah, fase berikutnya nggak lagi mengontrol uang fisik, tapi langsung ke sumber energinya. Perhatian kita. Raksasa teknologi di Silicon Valley, AI kayak ChatGPT, media sosial. Itu diklaim bukan inovasi kebebasan ya? Bukan. Daripada maksa petani nyerahin gandum pakai pedang, sistem modern ngasih layar sentuh cerah dan aplikasi gratis. Ini diklaim sebagai kelanjutan teknologi pengawasan militer.
Jadi masyarakat dengan sukarela ngasih data mereka, mata-mata yang diri sendiri, dan nyerahin perhatian selama belasan jam sehari tanpa dipaksa. Bener banget. Wah, sungguh sebuah penelusuran yang sangat intens. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita lihat sebuah siklus makro yang terus berulang. Modal ngumpulin kekayaan, bikin masyarakat ngerasa bebas. Terus pas masyarakat mandiri, ekonomi diledakkan secara buatan. Iya, dibikin krisis. Biar masyarakat melarat lagi, cemas, dan harus lari di atas treadmill tanpa ujung buat bayar utang. Terlepas dari apakah kamu menganggap narasi ini sejarah akurat atau murni konspirasi kelas berat, kerangka ini nantang kita buat audit mandiri. Ini maksa kita ngevaluasi kenapa kerja modern terasa menyiksa dan apa akar dari epidemi kecemasan saat ini. Sangat benar. Kadang kita butuh cermin yang gelap buat ngelihat celah di ruangan yang terang. Dan untuk nutup penelusuran mendalam kita kali ini, saya pengen ninggalin kamu dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita. Apa itu? Kalau memang benar bahwa perhatian dan fokus mentalmu adalah mata uang absolut yang diincar sama arsitektur raksasa peradaban ini, coba tanyain ke dirimu sendiri, nanti malam, pas kamu lagi natap layar HP, nge-scroll media sosial tanpa tujuan berjam-jam, siapa sebenarnya yang lagi memanen energimu di detik itu tanpa kamu sadari? Apakah kamu yang pegang kendali? Atau kamu cuma lagi bayar langganan kehidupan di atas treadmill yang kecepatannya diatur algoritma? Pertanyaan yang wajib banget direnungkan sebelum kita ngasih fokus kita secara gratis lagi. Betul. Terima kasih ya sudah menemani kami ngurai gagasan yang rumit ini. Tetaplah skeptis, terus pertanyakan narasi di sekitarmu, dan yang paling penting, jaga energimu. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.